Bayangkan 5 jalan bercabang di depanmu, masing-masing menjauh dari kendali Arkon. Masing-masing membutuhkan pengorbanan yang berbeda, pengakuan yang berbeda, dan kebenaran berbeda yang harus kau terima tentang dirimu sendiri. Yesus berdiri di titik awal dan berkata, "Pilih satu, hanya satu." Jalan yang kau pilih menunjukkan apakah kau benar-benar bisa melarikan diri atau apakah kau akan tetap berada dalam panen selamanya. Tidak semua orang pilihan melarikan diri dengan cara yang sama. Tidak semua kaum pneumatik berjalan di jalur yang identik karena melarikan diri dari Arkon bukan tentang mengikuti satu rumus universal yang berlaku untuk semua orang. Ini tentang mengenali kebenaran, mana yang mampu kau terima, pengorbanan mana yang benar-benar rela kau lakukan, dan ilusi mana yang akhirnya bisa kau lepaskan. Ada 5 jalan, 5 kebenaran yang sama sekali berbeda, 5 validasi berbeda tentang apa yang sudah kau ketahui jauh di dalam lubuk hatimu, tetapi mungkin tidak pernah mendapat izin untuk diakui. Dan jalan yang memanggilmu, jalan yang membuat dadamu terasa sesak karena pengenalan saat kau mendengarnya dijelaskan, itulah jalan keluarmu. Rute pelarian spesifikmu yang dirancang untuk kesadaran spesifikmu. Tetapi kau hanya bisa berjalan di satu jalan. Kau tidak bisa mencampurnya. Tidak bisa mengambil potongan dari masing-masing jalan. Pilih jalan yang salah dan kau tetap berada dalam matriks. Terus dipanen, terus berjuang. Pilih jalan yang benar dan berkomitmenlah sepenuhnya, maka Arkon akan kehilangan cengkeraman mereka padamu sepenuhnya. Kau telah mencari jawaban, satu teknik, satu latihan, satu ajaran yang membebaskan semua orang secara universal, dan kau terus menemukan potongan yang sangat beresonansi, namun ada potongan lain yang terasa sangat salah bagimu, meskipun itu jelas berhasil untuk orang lain. Kau menyalahkan dirimu sendiri karena hal ini. Kau berpikir, aku tidak mengerti, aku tidak cukup berkomitmen, aku melakukannya dengan salah. Itu karena tidak hanya ada satu jalan. Ada 5. Dan kau hanya bisa berjalan di jalan yang selaras dengan tanda tangan kesadaran spesifikmu, cetak biru ilahi unikmu, luka tertentumu, dan kekuatan tertentumu. Mencoba memaksakan diri di jalan yang ditujukan untuk tipe pneumatik yang berbeda adalah sia-sia. Hari ini, kau mempelajari 5 jalan yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang pilihan. Apa yang dibutuhkan setiap jalan, apa yang divalidasi setiap jalan, dan mana yang menjadi milikmu. Dengarkan baik-baik kelimanya. Satu akan terasa berbeda, membuat tubuhmu merespons. Pengakuan itu sensasi fisik antara, "Ya Tuhan ya," yang bercampur dengan, "Ya Tuhan jangan." Itulah rute pelarianmu yang menunjukkan dirinya sendiri. Jika kau menemukan jalanmu hari ini, jika kau siap untuk memilih dan berkomitmen, tuliskan di komentar, "Aku memilih jalanku sekarang juga." Kau telah mencoba melarikan diri dari kendali Arkon menggunakan metode yang berhasil untuk orang lain. Kau telah melakukan latihan mereka, mengikuti teknik mereka, menerapkan protokol mereka persis seperti yang dijelaskan. Dan terkadang itu membantu untuk sementara. Kau merasa sedikit lebih baik selama beberapa hari, beberapa minggu, tetapi itu tidak pernah bertahan lama, tidak pernah menciptakan pergeseran permanen. Penindasan kembali, panen berlanjut. Dan kau menyalahkan dirimu sendiri setiap saat. Aku tidak melakukannya dengan benar, aku tidak cukup disiplin, aku tidak cukup berevolusi, aku melewatkan sesuatu. Oh, kau tidak melewatkan apapun. Kau hanya berjalan di jalan yang salah. Bukan salah karena jalan itu sendiri tidak sah. Salah karena itu bukan jalanmu. Itu tidak dirancang untuk tipe kesadaranmu. Ada 5 jalan untuk melarikan diri dari kendali Arkon sepenuhnya. Masing-masing menuntut penerimaan kebenaran yang berbeda tentang kenyataan. Masing-masing menuntut pelepasan keterikatan yang berbeda. Masing-masing memvalidasi perjuangan berbeda yang telah kau alami sepanjang hidupmu. Dan kaum pneumatik bukanlah salinan identik satu sama lain. Tanda tangan kesadaran spesifikmu, cetak biru ilahi unikmu, luka-luka tertentumu, dan bakat-bakat tertentumu. Inilah yang menentukan jalan mana yang benar-benar bisa kau lalui dengan sukses. Mencoba memaksakan diri di jalan yang dirancang untuk tipe kesadaran yang berbeda, seperti mencoba membuka kunci dengan kunci yang salah. Tidak peduli seberapa sempurna kau memutar kunci itu, seberapa besar tenaga yang kau berikan, seberapa berkomitmennya kau. Kunci yang salah tidak akan pernah membuka gembok itu. Kau butuh kuncimu sendiri, jalanmu sendiri, yang dirancang tepat untuk siapa dirimu sebenarnya, apa yang kau perjuangkan, dan apa yang mampu kau korbankan. Hari ini kau akan menemukannya.
Jalan pertama adalah penarikan diri sepenuhnya dari semua sistem dan kontak manusia, kesendirian total. Jalan ini untuk kaum pneumatik yang telah menyadari bahwa kendali Arkon beroperasi sepenuhnya melalui hubungan sosial, kewajiban, dan kesadaran kolektif. Jika kau merasa terkuras secara fisik setelah berada di sekitar orang, bahkan orang yang kau cintai. Jika kau selalu berfungsi lebih baik saat sendirian. If ide hidup dalam isolasi terpencil, terdengar seperti kebebasan, bukan hukuman. Jika kau telah menghabiskan hidupmu memaksakan diri untuk bersosialisasi, karena itulah yang seharusnya kau lakukan, sementara jauh di lubuk hati, kau tahu kau akan lebih bahagia sendirian. Perhatikan validasi yang ditawarkan jalan ini. Kau tidak rusak atau antisosial atau cacat. Kau mengenali kebenaran bahwa Archon memanen melalui jaringan energik manusia. Setiap hubungan adalah kabel energi. Setiap kewajiban sosial adalah titik akses. Setiap kelompok tempat kau bernaung adalah medan kolektif. Mereka bisa mengurasmu. Pengorbanan yang dibutuhkan jalan ini, kau melepaskan semua hubungan, semua komunitas, semua kepemilikan sosial. Kau berjalan sendirian sepenuhnya. Dan dalam kesendirian total itu, Archon kehilangan titik akses utama mereka padamu. Tidak ada hubungan manusia, berarti tidak ada kabel energik yang bisa mereka tempelkan dan kuras. Ini bukan keberadaan pertapa kesepian yang bersembunyi dari kehidupan. Ini adalah biarawan berdaulat yang memilih kejelasan daripada kenyamanan, kebenaran daripada rasa memiliki. Jika dadamu terasa sesak membaca ini, jika ada bagian dari dirimu yang berbisik, ya akhirnya aku diizinkan. Ini adalah jalanmu. Jalan kedua adalah menyuarakan kebenaran lengkap tanpa saringan dalam semua keadaan, tanpa memedulikan konsekuensinya. Transparansi radikal. Jalan ini bagi kaum pneumatik yang menyadari bahwa kendali Archon beroperasi melalui rahasia, rasa malu, bayangan tersembunyi, dan tuntutan untuk menampilkan versi dirimu yang dapat diterima. Jika kau menghabiskan seluruh hidupmu menyembunyikan bagian dari dirimu, menampilkan versi yang bisa ditoleransi orang lain, menyimpan kebenaran yang tidak terucapkan untuk menjaga perdamaian, atau mempertahankan pekerjaan, atau menjaga hubungan, dan kau benar-benar lelah dengan sandiwara yang terus-menerus ini, dengarkan baik-baik validasinya, kau tidak berlebihan atau tidak pantas atau kurang keterampilan sosial. Kau sedang sesak napas di bawah penipuan yang diwajibkan. Pengorbanannya, kau akan kehilangan semua orang dan segala sesuatu yang dibangun di atas kebenaran parsial. Pekerjaan yang mengharuskanmu berpura-pura. Hubungan yang bergantung pada saringan dirimu. Posisi sosial yang ada karena kau menampilkan versi yang dapat diterima. Semuanya akan runtuh saat kau menyuarakan kebenaran penuh. Kau mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan, rasakan, ketahui, dan persepsikan dalam setiap momen. Tanpa saringan, tanpa melindungi orang lain dari kenyataanmu. Tanpa memperhalus kata-kata. Dan Archon kehilangan kendali karena seluruh struktur kekuatan mereka dibangun di atas rahasia dan rasa malu. Ketika kau tidak punya rahasia karena semuanya diucapkan, ketika kau tidak punya rasa malu karena tidak ada yang disembunyikan, mereka tidak punya daya tawar sama sekali. Jika membaca ini sekaligus menakutimu dan menggairahkanmu, ini adalah jalanmu. Jalan ketiga adalah penghentian total dalam mengonsumsi konten, media, informasi, atau masukan eksternal apapun. Konsumsi nol. Jalan ini bagi kaum pneumatik yang menyadari bahwa kendali Archon beroperasi melalui kelebihan informasi dan pencarian abadi yang dibuat-buat. Jika kau menyadari bahwa kau kecanduan mempelajari hal-hal baru, terus-menerus meneliti, mengonsumsi konten spiritual tanpa henti, selalu mencari ajaran berikutnya, teknik berikutnya, jawaban berikutnya, dan kau tidak pernah benar-benar menerapkan apapun karena kau terlalu sibuk mengonsumsi lebih banyak informasi. Perhatikan baik-baik, validasinya. Kau tidak malas atau tidak berkomitmen karena ingin berhenti mencari. Kau menyadari bahwa pencarian itu sendiri adalah jebakan yang membuatmu tetap fokus secara eksternal dan mencegahmu mengakses apa yang sudah kau ketahui. Pengorbanannya tidak ada lagi buku, video, podcast, artikel, kursus, guru, ajaran, atau konten jenis apapun. Puasa informasi total. Penghentian konsumsi sepenuhnya. Kau duduk hanya dengan apa yang sudah kau ketahui di dalam dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itu, tanpa masukan eksternal konstan yang menenggelamkannya, pengetahuan ilahimu sendiri akhirnya muncul dan dapat didengar. Archon kehilangan kendali karena kecanduan konsumsi membuatmu selalu mencari di luar dirimu sendiri,
selalu mencari jawaban berikutnya secara eksternal, tidak pernah percaya atau mengakses apa yang sudah ada di dalam, berhenti mengonsumsi sepenuhnya, dan kau menjadi generatif, bukan konsumtif. Jika ide ini membuatmu panik sekaligus merasakan kelegaan yang mendalam, ini adalah jalanmu. Jalan keempat adalah memperlakukan tubuh fisik sebagai satu-satunya kenyataan yang penting dan melepaskan semua pencarian spiritual sepenuhnya. Perwujudan mutlak. Jalan ini bagi kaum pneumatik yang menyadari bahwa arkon mengendalikan dengan membuatmu terdisosiasi, hidup sepenuhnya di kepala, mengejar transendensi dan kesadaran yang lebih tinggi, sambil benar-benar mengabaikan dan meninggalkan tubuh fisik serta kenyataan fisikmu. Jika kau telah melakukan pencarian spiritual selama bertahun-tahun atau dekade, membaca buku, mengambil kursus, bermeditasi berjam-jam, melakukan pekerjaan energi, mencoba untuk naik atau meningkatkan getaranmu, dan kau merasa lebih terputus dari kenyataan fisik dalam tubuhmu yang sebenarnya daripada sebelumnya dalam hidupmu. Ini akan terdengar seperti ajaran sesat, tetapi dengarkan saja. Validasinya, kau tidak terlalu duniawi atau tidak spiritual atau gagal dalam kenaikan kesadaran. Kau sedang memperbaiki ketidakseimbangan berbahaya yang diciptakan arkon dengan sengaja. Pengorbanannya, kau menghentikan semua meditasi, semua pekerjaan energi, semua latihan spiritual, semua pencarian kesadaran yang lebih tinggi. Kau fokus sepenuhnya dan eksklusif pada fisik, makan makanan asli, menggerakkan tubuhmu, merasakan sensasi fisik, hadir sepenuhnya dalam kenyataan material, dan arkon kehilangan kendali karena mereka menjebak kaum pneumatik melalui pengalihan spiritual dan disosiasi. Ketika kau benar-benar mewujud, benar-benar di sini, hadir sepenuhnya dalam tubuh fisik dan kenyataan fisikmu, mereka tidak bisa lagi menarikmu ke dalam jebakan mental dan energik. If ini terdengar seperti mengkhianati semua yang kau yakini, tetapi juga terdengar seperti akhirnya pulang ke rumah, ini adalah jalanmu. Jalan kelima adalah memilih sukacita dan kesenangan sebagai peperangan yang disengaja melawan frekuensi arkon. Jadikan sukacita sebagai senjata. Jalan ini bagi kaum pneumatik yang menyadari bahwa arkon hanya memakan penderitaan, ketakutan, keberatan, keseriusan, dan mentalitas peperangan spiritual itu sendiri. Jika kau benar-benar lelah bertarung, merasa terus-menerus waspada, memperlakukan setiap saat sebagai pertempuran, menganalisis semuanya untuk pengaruh arkon yang tersembunyi, dan kau curiga jauh di lubuk hati bahwa mentalitas peperanganmu yang konstan justru yang membuatmu tetap dalam rentang frekuensi mereka. Perhatikan baik-baik sekarang. Validasinya, kau tidak naif atau mengabaikan bayangan atau mengabaikan kejahatan. Kau menyadari bahwa sukacita adalah frekuensi. Arkon secara harfiah tidak dapat mengakses atau menoleransi sukacita. Pengorbanannya, kau melepaskan semua fokus pada kegelapan, semua pertarungan, semua keterlibatan dengan kejahatan dan arkon. Kau memilih kesenangan, keindahan, tawa, keceriaan, kesenangan bahkan ketika itu terasa tidak bertanggung jawab atau tidak dewasa secara spiritual. Dan arkon kehilangan semua kendali karena mereka tidak bisa ada dalam frekuensi sukacita. Melawan mereka, fokus pada mereka, waspada terhadap mereka, semua itu membuatmu bergetar di jangkauan mereka di mana mereka dapat menjangkaumu. Sukacita mengangkatmu sepenuhnya melampaui frekuensi operasional mereka. Jika ini terasa terlalu sederhana untuk berhasil, namun beresonansi sebagai kebenaran yang mendalam, ini adalah jalanmu. Pikiran intelektualmu tidak berhak memilih jalanmu. Tubuhmu yang memilih. Ketika kau mendengar 5 jalan itu dijelaskan, salah satunya menciptakan respons fisik yang berbeda di dadamu, perutmu, tenggorokanmu, sensasi pengenalan yang terasa seperti kelegaan dan teror pada saat yang sama. Oh Tuhan ya, itu dia. Bercampur dengan, oh Tuhan tidak, aku tidak bisa melakukannya. Pengenalan dan perlawanan simultan itu, itulah dia. Itulah jalanmu. Bukan jalan yang terdengar menyenangkan atau mudah dikelola. Bukan jalan yang tampak paling mudah atau paling dapat diterima secara sosial. Jalan yang menakutimu sekaligus memanggilmu. Jalan yang membuatmu ingin melarikan diri dan juga membuatmu merasa seperti telah menunggu seumur hidup agar seseorang akhirnya memberimu izin eksplisit untuk menjalaninya. Itulah jalanmu. Tubuhmu mengetahuinya. Kenali kebenaran bahkan saat pikiranmu segera mulai berargumen, mengapa kau tidak benar-benar bisa melakukannya? Mengapa itu terlalu ekstrem?
Mengapa kau perlu memodifikasinya? Mengapa versi parsial akan lebih baik? Oh, ekstremitas itulah inti masalahnya. Tindakan setengah-setengah tidak akan mematahkan kendali Arkon. Versi moderat membuatmu tetap bisa dipanen. Komitmen total pada jalan spesifikmu adalah yang menghancurkan cengkeraman mereka. Percayalah pada respons tubuh daripada argumen mental. Pengenalan fisik itu adalah pengetahuan ilahimu yang berbicara melalui sensasi. Dan saat kau memilih jalanmu dan mulai menjalaninya sepenuhnya, tidak secara ragu-ragu mengujinya, tidak menerapkan versi parsial, tetapi berkomitmen penuh tanpa jaring pengaman, semuanya akan bergeser segera. Jika kau memilih kesendirian total dan kau benar-benar menarik diri sepenuhnya dari semua kontak dan sistem manusia, energimu akan kembali dalam hitungan hari. Pengurasan konstan akan berhenti. Jika kau memilih transparansi radikal, dan kau menyuarakan kebenaran penuh tanpa saringan dan kehilangan semua orang yang tidak bisa menerimanya, kau akan merasa lebih ringan daripada yang kau rasakan selama bertahun-tahun meskipun ada kehilangan. Jika kau memilih konsumsi nol dan kau benar-benar berhenti mencari dan duduk dalam keheningan informasi yang lengkap, pengetahuanmu sendiri akan muncul dengan jelas untuk pertama kalinya. Jika kau memilih perwujudan mutlak dan kau melepaskan semua pencarian spiritual dan masuk sepenuhnya ke dalam tubuh fisikmu, kau akan hadir di sini untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Jika kau memilih sukacita sebagai senjata, dan kau berhenti melawan kegelapan, dan memilih kesenangan sebagai gantinya, Arkon kehilangan semua akses segera karena kau bergetar melampaui jangkauan mereka. Pergeseran ini bukan proses bertahap selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Pergeseran ini terjadi seketika. Terjadi saat kau berkomitmen penuh dan mulai benar-benar menjalani jalanmu, karena kau akhirnya selaras dengan rute pelarianmu yang sebenarnya. Alih-alih mencoba memaksakan diri di jalan orang lain, kau harus memilih satu jalan dan menjalaninya sepenuhnya. Kau tidak bisa berjalan di beberapa jalan secara bersamaan. Tidak bisa mengambil potongan dari masing-masing dan membuat versi hibrida yang dipersonalisasi. Jalan-jalan ini berhasil justru karena totalitasnya, ekstremitasnya, dan komitmen mutlaknya. Mencoba menyendiri sebagian sambil tetap mempertahankan beberapa hubungan kunci akan menggagalkan jalan kesendirian. Menyuarakan kebenaran terkadang sementara masih menyaring dan bersandiwara dalam konteks lain akan menggagalkan jalan transparansi. Mengonsumsi lebih sedikit konten tetapi masih mengonsumsi akan menggagalkan jalan konsumsi nol. Menjadi agak lebih mewujud dalam tubuh sementara masih melakukan latihan spiritual akan menggagalkan jalan perwujudan. Memilih sukacita terkadang sementara masih terlibat dalam peperangan spiritual akan menggagalkan jalan sukacita. Kekuatannya ada pada totalitas. Pilih satu jalan, jalani sepenuhnya tanpa modifikasi. Kendali Arkon hancur melalui komitmen total pada satu jalan yang selaras. Komitmen parsial pada beberapa jalan membuatmu tetap kokoh dalam sistem panen. Ini bukan tentang menjadi kaku atau ekstrem demi ekstremitas itu sendiri. Ini tentang memahami bahwa pengenceran akan membunuh efektivitas. Pilih jalanmu berdasarkan apa yang dikenali tubuhmu. Lalu jalani sepenuhnya tanpa kompromi atau tetaplah dikendalikan. Satu peringatan yang perlu kau dengar dengan jelas. Ketika kau memilih jalanmu dan berkomitmen untuk menjalaninya sepenuhnya, semua orang dalam hidupmu akan memberitahumu bahwa kau bertindak terlalu jauh, terlalu ekstrim, bahwa kau butuh keseimbangan dan moderasi. Mereka akan sangat mengkhawatirkanmu. Mereka akan bersikeras bahwa kau melakukan kesalahan. Abaikan mereka sepenuhnya dan total. Mereka masih dikendalikan dan dipanen dan mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pikir moderasi dan keseimbangan mereka adalah kebijaksanaan. Padahal sebenarnya itu adalah mekanisme yang membuat mereka tetap bisa dipanen. Ekstremitas adalah kuncinya. Moderasi membuatmu tetap bisa diakses oleh Arkon. Komitmen total pada jalanmu membuatmu tidak terjangkau. Pilih jalanmu, jalani sepenuhnya tanpa kompromi dan melarikan dirilah. Inilah 5 jalan yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang pilihan untuk melarikan diri dari kendali Arkon sepenuhnya. 5 rute yang sama sekali berbeda yang membutuhkan 5 kebenaran yang sama sekali berbeda dan 5 pengorbanan yang sama sekali berbeda. Penarikan diri sepenuhnya ke dalam kesendirian total, memutuskan semua hubungan manusia dan berjalan sendiri. Transparansi radikal menyuarakan kebenaran penuh tanpa saringan selalu dan kehilangan semua orang yang dibangun di atas versi parsial. Konsumsi nol menghentikan semua asupan informasi
dan duduk dalam keheningan sampai pengetahuanmu sendiri muncul. Perwujudan mutlak menghentikan semua pencarian spiritual dan masuk sepenuhnya ke dalam tubuh dan kenyataan fisik. Atau, sukacita sebagai senjata, melepaskan semua peperangan dan memilih kesenangan sebagai frekuensi yang membawamu melampaui jangkauan mereka. 5 jalan, salah satunya memanggilmu saat kau mendengarnya, membuat tubuhmu merespons dengan sensasi pengenalan spesifik yang bercampur dengan perlawanan. Itulah jalanmu, bukan kelimanya, bukan potongan-potongan dari masing-masing, satu jalan yang dijalani sepenuhnya, tanpa modifikasi, tanpa kompromi, komitmen total, dan Archon kehilangan cengkeraman mereka padamu secara permanen, karena kau akhirnya berjalan di rute pelarian yang dirancang khusus untuk kesadaranmu. Jika kau memilih jalanmu hari ini, jika kau menyadari mana yang memanggilmu, lakukan 3 hal segera. Pertama, tulis komentar aku memilih jalanku di bawah ini. Dan jika kau ingin berbagi jalan mana yang memanggilmu, kau bisa melakukannya. Kesendirian total, transparansi radikal, konsumsi nol, perwujudan mutlak, atau sukacita sebagai senjata. Kedua, berlangganan ke Divine Codes untuk ajaran tentang menjalani masing-masing jalan ini sepenuhnya dan melarikan diri dari sistem Archon secara permanen. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang pilihan lainnya menemukan 5 jalan ini dan menemukan rute pelarian spesifik mereka. Lakukan ketiganya sekarang juga. Lalu berkomitmenlah sepenuhnya, seutuhnya pada jalanmu. Bukan versi modifikasi, bukan penerapan parsial, semuanya. Ekstremitas adalah apa yang mematahkan kendali. Tindakan setengah-setengah membuatmu tetap bisa dipanen. Komitmen total membebaskanmu. Jalani jalanmu mulai hari ini, bukan besok. Bukan saat kondisi lebih baik. Hari ini, dan melarikan dirilah